الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله أكبر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin Jamaah Aidil Fitri rahimakumullah. Marilah pada jumpa pagi hari ini kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sebuah nikmat yang luar biasa kaum muslimin. Nikmat yang tak tanggung-tanggungnya, yaitu ialah nikmat iman dan nikmat sehat. Berkat nikmat iman dan sehat inilah kita bersama dapat melangkahkan kaki kita demi selangkah, mengayunkan tangan kita demi seayun menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Aidul Fitri kaum muslimin. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan memuji Allah, mengagungkan asma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana hanya Allah yang pantas untuk kita besarkan kaum muslimin. Selain daripada Allah enggak berhak untuk kita besarkan. Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tiada bilang. Allah yang Maha Luhur dan yang Maha Ghafur. Meskipun kita selaku seorang hambanya membalasinya dengan sebuah kedurhakaan, membalasinya dengan sebuah kemaksiatan, namun akan tetapi duhai kaum muslimin, kalau diri ini ingin bertaubat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, InsyaAllah pasti pintu taubat Allah terbuka lebar bagi kita semuanya kaum muslimin ibadah Allah. Kemudian kita juga tidak lupa pula untuk mempersandingkannya dengan salawat dan salam Nabi Adam alaihi salam kaum muslimin. Beliau diterima taubatnya oleh Allah karena apa? Karena menyandingkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kaum muslimin, mari kita bersama-sama untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia kaum muslimin. Mulai dari semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai yaumil qiyamah nantinya, tak ada satu pun makhluk Allah yang bisa menandingi kemuliaannya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita kaum muslimin. Ia rela mengorbankan jiwanya, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan anak istrinya hanya demi umatnya, yaitu kita kaum muslimin. Nabi Muhammad adalah seseorang yang paling mencintai umatnya. Bahkan kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya melebihi cintanya orang tua terhadap anaknya. Buktinya kaum muslimin, di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, siapa yang beliau ingat? Yang beliau ingat adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka daripada hari itu kaum muslimin, mari kita bersama-sama berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan salawat ini kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengakui kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Aidil Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari yang lalu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada kita kaum muslimin, meskipun sebesar apapun atau sekecil apapun keimanan dalam diri kita, kutiba alaikumus shiyam, wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan hari ini kaum muslimin, 1 Syawal, kita diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Malahan pada hari ini kita disunnahkan untuk memakai wangi-wangian. Hari ini kita disunnahkan oleh Allah untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian yang berwarna putih. Hari ini kita disunnahkan oleh Allah untuk memperbanyak kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gunanya untuk apa kaum muslimin? Untuk menyambut hari kemenangan ini. Hari ini adalah hari kemenangan. Tapi coba tanyakan ke dalam diri kita masing-masing kaum muslimin. Perlu rasanya kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk kepada orang-orang yang menang tersebut? Apakah kita termasuk kepada orang-orang yang menang? Mungkin hanya kita yang tentu bisa menjawabnya kaum muslimin. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ketika didatangi oleh anak-anaknya, wahai ayahku, belikanlah anakmu ini baju baru, gunanya untuk menyambut hari raya Idul Fitri ini. Lalu apa jawaban dari Umar bin Abdul Aziz terhadap anaknya? Laisa id liman labisal jadid, bukanlah hari raya untuk orang-orang yang hanya sekedar membeli pakaian yang baru. Bukanlah hari raya untuk orang-orang yang hanya berhias diri, memperindah rumahnya. Bukanlah hari raya untuk orang-orang yang hanya sekedar menghidangkan makanan-makanan yang lezat, minuman yang nikmat. Akan tetapi hari raya adalah innama 'aidul liman khafa yaumal wa'id. Sesungguhnya hari raya itu hanyalah bagi orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap hari pembalasan Allah. Hari raya adalah untuk orang-orang yang bertambah ketaatannya daripada hari-hari sebelumnya. Hari raya adalah untuk orang-orang yang semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya adalah untuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Mereka lah yang pantas
untuk dikatakan sebagai orang-orang yang menang pada hari ini, duhai kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita baru saja berpisah dari sebuah madrasah yang bernama Ramadan. Ramadan adalah sebuah madrasah yang banyak memberikan pembelajaran kepada kita semuanya kaum muslimin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di bulan Ramadan. Yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, wajib di atas kamu berpuasa. Apa tujuan dari perintah di balik puasa itu kaum muslimin? Kenapa Allah perintahkan kita untuk berpuasa? Jawabannya ialah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya apa itu takwa, maka Ali bin Abi Thalib menjelaskannya. Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menjadikan kita untuk tidak memperbuat perbuatan maksiat. Rasa takut yang menjadikan kita untuk tidak memperbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Rasa takut yang menjadikan kita untuk tidak memperbuat segala perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa liman khafa maqama rabbih, dan bagi siapa yang takut terhadap Tuhannya, maka ia akan dihadapkan kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan takutnya itu ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan bagi siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan memiliki rasa takut kepada Allah, innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya Allah dan surganya Allah tempat yang kita tuju, jannatul ma'wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh tak terasa kaum muslimin, baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Hari ini kita sudah berpisah dengan Ramadan. Ramadan sudah meninggalkan kita kaum muslimin. Ramadan dia pasti akan datang di tahun yang akan datang. Tapi tak ada jaminan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Padahal Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan tempat mempersiapkan bekal kita untuk menghadapkan kepada Allah. Tapi banyak dari kita yang mensia-siakannya. Banyak dari kita yang melalaikan Ramadan ini. Banyak dari kita yang mempermainkan bulan Ramadan ini, seakan-akan kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ramadan sudah pergi kaum muslimin. Padahal mari kita perbanyak amal ibadah kita, tekankan ke dalam diri kita kembali. Kalau memang kita sia-siakan Ramadan sebelumnya, maka tekankan ke dalam diri kita. Kita harus sesali semuanya. Jangan sampai kita menyesal di akhir kemudian nanti kaum muslimin. Karena banyak dari hamba-hamba Allah ini, mereka yang menyesal di kemudian hari, seakan-akan mereka berkata kepada Allah, Rabbana abasarna, ya Rabb kami, abasarna, mata kami sudah melihat azab-Mu yang begitu dahsyatnya. Wasami'na, dan telinga kami sudah mendengar suara teriakan pekikan di dalam api neraka. Farji'na, maka kembalikan lagi kami ke atas dunia ini ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna mungkinun, sungguh kami yakin seyakin-yakinnya. Namun pada hari itu kaum muslimin jamaah Idul Fitri,
penyesalan tak lagi berguna, penyesalan tak lagi bermakna pada saat itu kaum muslimin. Lan tarji'al ayyamul latil madat, yang lalu tidak akan dapat kita pulang kembali. Ingat, kita adalah makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu dikasih nyawa oleh Allah. Dan kita semua sadar, tahu kita semuanya bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketahuilah duhai kaum muslimin, diri kita ini bukanlah kita yang punya, tapi siapa? Allah. Allah yang punya diri kita ini kaum muslimin. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan kita akan kembali kepada kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, tujuan kita hidup di atas dunia ini hanyalah satu, yaitu ialah ilaihi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Engkau yang aku maksud ya Allah, wa ridaka matlubi, dan redamu yang aku cari. Itu tujuan kita hidup di atas dunia ini kaum muslimin. Tak ada lain, tak bukan, hanya itu tujuan hidup kita. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Lalu timbul sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan redha Allah? Salah satu caranya adalah cari redha-Nya kedua orang tua. Karena Nabi pernah bersabda, ridallahu fi ridha walidai wa sakhdallahu fi sakhdil walidai. Ridhonya Allah kaum muslimin terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Karena orang tua tak ridho sama kita, maka Allah pun tak ridho sama kita. Pernah suatu ketika ada sebuah al-kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang bernama Alqamah. Alqamah ini dahulunya kaum muslimin, ia hafal Al-Quran. Hafal dia itu Al-Quran kaum muslimin. Ribuan hadis dia terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di saat sakit sakratul mautnya, Allah kunci lidahnya, Allah tutup mulutnya untuk tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Padahal Alqamah hafal Al-Quran, ribuan hadis dia terima dari Rasulullah, tapi Allah kunci lidahnya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa begitu kaum muslimin? Ternyata dia pernah menyakiti hati ibunya, dan itu secara tidak sadar ia menyakiti hati ibunya. Lalu bagaimana dengan kita wahai kaum muslim? Bagaimana dengan kita? Al-Quran tidak seberapa yang hafal bagi kita, hadis belum seberapa yang hafal dari kita, tapi kita setiap hari selalu membangkang kepada mereka, melawan kepada mereka, melontarkan perkataan-perkataan yang tidak enak, yang membuat hati mereka sedih kepada kita semuanya. Padahal mari kita ingat kembali wahai kaum muslimin, sungguh besarnya jasa dan pengorbanan kedua orang tua kepada kita, yang mana kita tidak akan sanggup untuk mulai saja dari ibu kita. Bulan sebelum hari ibunda kita mengandung kita kaum muslimin, dan itu dalam keadaan lemah yang bertambah. Dan pada waktu melahirkan kita kaum muslimin, nyawa ibu kita dipertaruhkan antara hidup dan matinya ibu kita. Dan ketika kita sudah lahir,
Ibu menyapi kita selama 2 tahun lamanya. Itu baru ibu. Belum lagi sang ayah. Ayah yang bekerja banting tulang mulai dari pagi hingga petang, bahkan sampai malam ayah bekerja. Pada waktu siang hari ayah kita berjemuran di bawah sinar teriknya matahari. Dan pada waktu malam hari ayah kita berselimutan dengan angin malam. Untuk siapa yang ia lakukan itu kaum muslimin? Untuk siapa? Kalau bukan untuk kita sebagai anaknya yang ia cintai ini. Namun ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah besar, kita dengan seenak-enaknya melawan kepada mereka, membentak kepada mereka. Wahai kaum muslimin, jangan pernah kita sakiti hati ibu kita dan ayah kita. Karena murkanya Allah itu terdapat pada murkanya kedua orang tua. Bagi kita yang sudah terlanjur berbuat kesalahan, yang sudah terlanjur melawan kepada ibu kita, habis salat Aidil Fitri ini, temui mereka, salami mereka kaum muslimin, minta maaf kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang orang tuanya sudah tiada? Disinilah bakti, sebenar-benarnya bakti seorang anak terhadap ibunya. Disinilah kaum muslimin menunjukkan bahwasanya kita akan berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu ialah mendoakan mereka selalu. Dalam setiap solat malam kita doakan mereka. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, mereka sebagaimana mereka menyayangi kami itu waktu kami kecil dulu. Ya Allah, itulah bakti seorang anak yang terakhir kepada ibunya kaum muslimin. Mendoakan mereka selalu, bukan mengasihi orang tua kita uang, tidak. Tapi apa? Doa kita lah yang dibutuhkan bagi mereka semuanya. Ingat, seorang anak bisa saja memasukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah, dan seorang anak juga bisa memasukkan kedua orang tuanya ke dalam nerakanya Allah. Jadi mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis salat Aidil Fitri ini, kita temui orang tua kita, minta maaf kepada mereka kaum muslimin. Ingat, kita akan mati. Jangan sampai kita menyesal di akhir kemudian kelak nantinya. Nah, di penghujung khutbah yang singkat ini, khotib berpesan kepada kita semuanya. Pertama, marilah kita kembali ke jalan Allah. Marilah kita bersama-sama untuk kembali bertaubat kepada Allah kaum muslimin. Belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Belum tentu kaum muslimin. Maka oleh karena itu, dekatkan ke dalam diri kita. Ya Allah, kami sungguh amat menyesal hari ini sudah menyanyiakan bulan Ramadan. Dan kami bertekad hari ini, ya Allah, ingin kembali ke jalan kebaikan, ingin kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kaum muslimin kita semuanya masuk ke dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi akbar. Alhamdulillahi akbar. Alhamdulillahi akbar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Duhai Allah, pada hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang hari ini, yang mereka sempit dalam kuburnya, mohon ya Allah, lapangkanlah ya Allah. Kalau mereka hangat ya Allah, dinginkanlah ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkan kami dari api neraka-Mu. Jauhkan kami dari siksaan neraka-Mu ya Allah. Kami tak sanggup ya Allah menahan rasa sakitnya siksaan neraka-Mu. Wal walidaina minan nar. Dan kedua orang tua kami ya Allah, jauhkan mereka dari dalam api neraka-Mu yang sangat panas itu ya Allah. Sanggup kami rasanya ya Allah. Jauhkan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Allah, terima taubat kami ya Allah sebelum mau menjemput kami ya Rabb. Wa maghfiratan ba'da al maut. Dan ampuni kami ya Allah setelah maut datang ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hai Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, ringankan
angkat sakit sakratul maut kami ya Allah. Oh ya Allah, ingatkan ya Allah. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengasih ya Allah. Kami mohon kasih sayang-Mu, maafkan kami ya Allah yang sudah selama ini berbuat maksiat kepadamu, yang selama ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau haramkan. Ampuni dosa mata kami yang sudah bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Ampuni mulut kami yang sudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang Engkau benci ya Allah. Ampuni dosa telinga kami ya Allah. Ampuni dosa kedua tangan kami ya Allah, dosa kedua kaki kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana wa umrana bi ahsanil khatimah. Duhai Allah, Engkau tutup usia kami dengan husnul khatimah ya Allah. Wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan ya Allah, jangan ya Allah, Engkau tutupi usia kami ini dengan su'ul khatimah ya Allah. Allahumma ja'alna akhira kalamina inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami ya Allah dengan menutup kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi